Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar di rumah dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe dan berikan komentar kalian, sekedar menyapa teman kalian ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan kalian. Anak-anak yang soleh dan solehah, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ketika membaca Al-Quran, hal yang harus kita perhatikan adalah tajwidnya. Dengan memperhatikan tajwidnya, kita akan terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari, baca, dan tulis Al-Quran. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah merupakan bagian dari ilmu tajwid. Saat kita membaca Al-Quran, pasti akan menemukan bacaan gunnah. Untuk lebih memahami hukum bacaan gunnah, mari kita pelajari materi berikut ini. Tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan sifat asli yang selalu bersama huruf dan sifat yang nampak sewaktu-waktu. Jadi, pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kita sebisa mungkin harus mempelajari ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid, bacaan Al-Quran kita akan benar dan terhindar dari kesalahan. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mulia. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu tajwid. Berikutnya, kita belajar tentang bacaan gunnah. Apakah bacaan gunnah itu? Secara bahasa, gunnah artinya dengung atau mendengung. Sedangkan menurut istilah, gunnah adalah hukum bacaan yang bersuara nyaring atau jelas yang keluar dari lubang hidung sehingga terdengar mendengung. Huruf gunnah ada dua saja. Yang pertama yaitu nun bertasdid, yang kedua adalah mim bertasdid. Jadi, sehingga apabila ada nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid, maka disebut dengan bacaan gunnah. Lalu, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan melafalkan huruf mim dan nun yang berharokat tasdid dengan mendengung dan ditahan sebentar sekitar 2 ketukan. Hukum gunnah dikenal juga sebagai wajibul gunnah atau gunnah musyaddah.
Contoh bacaan gunnah sebagai berikut. Yang pertama, dibaca falamma, maka tidak boleh dibaca falama. Dan cara membacanya yaitu dengan berhenti 2 ketukan. Huruf yang kedua yaitu fi ummaha. Nah, di sini juga ada mim bertasdid. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu ada jahannama. Di sini ada huruf nun bertasdid. Yang terakhir innama. Di sini juga ada huruf nun bertasdid. Nah, anak-anak, kali ini untuk latihan soal, kalian cari pada ayat surat At-Takasur. Carilah ayat mana yang termasuk bacaan gunnah yang dibaca oleh Bu Dwi dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im. Nah, coba kalian cari ayat pertama, apakah ada bacaan gunnah? Iya, tidak ada ya. Betul. Untuk ayat yang kedua, apakah ada bacaan gunnah? Tidak ada juga. Berikutnya, untuk ayat yang ketiga, apakah ada bacaan gunnah? Ya, ayat yang ketiga juga tidak ada bacaan gunnah. Coba sekarang ayat yang keempat. Ya, yang keempat ada bacaan gunnah, yaitu pada mim bertasdid, pada bacaan summa. Nah, berikutnya untuk ayat yang kelima, apakah ada bacaan gunnahnya? Tidak ada. Kemudian untuk ayat yang keenam, ada bacaan gunnah atau tidak? Ada, yaitu pada bacaan la tarawunnal, ya. Ada nun sukun yang bertasdid. Kemudian untuk ayat yang ketujuh, di situ juga ada bacaan gunnah, yaitu summa, ada mim bertasdid. Selain itu masih dalam satu ayat, di situ juga ada bacaan la tarawunnaha. Nah, ada nun bertasdid juga di situ. Kemudian untuk ayat yang terakhir, apakah ada? Ya, ada bacaan gunnah, yaitu pada summa. Kemudian ada lagi sama dengan ayat yang ke-7 tadi ya. Latus alunna, di situ ada nun bertasdid. Kemudian yang terakhir ada pada bacaan anin na'im. Nah, anak-anak, semoga semuanya sudah jelas dan bisa dipahami dengan baik. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Bu Dwi hari ini bisa bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sehat selalu. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Apabila bepergian, jangan lupa memakai masker. Dan sekian pelajaran dari Bu Dwi. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.